Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pembakar rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu. Terbit rencana perangin-angin, mantan Bupati Langkat nyatakan bebas atas kasusnya terkait dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang. Ajang Apresiasi Kreasi Indonesia 2024, ajang pameran kerajinan UMKM yang digelar sekitar Danau Toba. Petugas gabungan Polres Dairi dan Bea Cukai Siantar menyita 548 bungkus rokok ilegal dari tangan seorang penjual rokok ilegal di Kecamatan Sumbul, Dairi. Barang ilegal yang disita merupakan rokok tanpa pita cukai yang diperjualbelikan di sejumlah tempat di Dairi. Berawal dari laporan masyarakat, Polres Dairi kemudian berkoordinasi dengan Bea Cukai Siantar untuk melakukan penindakan di sebuah gedung penyimpanan menyerupai gudang di Kecamatan Sumbul. Petugas mendapati rokok dengan berbagai merek dan warna dengan total berjumlah 548 bungkus. Menurut penyidik Bea Cukai Siantar, rokok yang disita ini awalnya diperjualbelikan di Batam, kemudian disebar ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Rokok itu merupakan pabrikan dari luar Indonesia yang telah beberapa kali disita di beberapa wilayah hukum Dairi. Tersangka penjual rokok ilegal berinisial TASS dikenakan pasal 54 Junto 29 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tapi disalahgunakan rokok ini merembes keluar. Adapun terduga pelapor dalam kasus ini adalah inisial TASS. Kemudian beberapa barang bukti seperti rekan-rekan ketahui ada di hadapan kita. Kalau jumlah keseluruhan ada 548 bungkus rokok yang diduga ilegal ataupun yang diduga tanpa cukai. Sejumlah pengusaha kerajinan berkumpul di acara pameran yang berlokasi di Kaldera Toba. Beragam produk UMKM menarik termasuk karya anak-anak komunitas difabel juga dipamerkan. Seperti apa keunikan ragam kerajinannya? Berikut informasi selengkapnya. Di tengah cuaca cerah dan sejuknya suasana, sejumlah stand dari UMKM berjajar di sekitar Danau Toba, tepatnya Kaldera Toba, Kabupaten Toba. Jumat lalu, sekitar stand pun ramai dengan para pengunjung, baik wisatawan maupun calon-calon investor. Kegiatan ini digelar oleh Komunitas Apresiasi Kreasi Indonesia atau AKI. Tujuannya untuk mempertemukan buyer dan investor kepada para pelaku UMKM. Pameran UMKM di Kaldera Toba ini dibuka langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno bersama Bupati Toba. Sandiaga juga berkeliling meninjau stand-stand UMKM di ajang Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 ini. UMKM inilah yang akan mendorong perkembangan ekonomi kita. Tadi sama Pak Kapolres juga kita meninjau semua daerah di sini sudah siap untuk menampung kegiatan-kegiatan UMKM kita. Jadi saya berikan arahan kepada Pak Jimmy agar lebih banyak event-event diadakan di sini sehingga masyarakat ke sini punya pengalaman yang lebih. Karena menurut data walaupun naik 10 kali lipat kunjungan ke Toba, tapi ke Kaldera ini harus terus kita tingkatkan. Salah satu stand menarik perhatian yaitu stand dari anak-anak tunarungu yang melakukan kreativitas dengan membuat kerajinan tas bermotif ulos. Rupanya anak-anak ini telah memiliki jiwa entrepreneur serta mengembangkan kreativitas mereka sejak usia muda. Mereka dinaungi Yayasan Del Toba, yayasan pertama untuk anak tunarungu yang melakukan kegiatan kreativitas kerajinan tangan untuk menjadi sebuah keahlian anak-anak disabilitas. Untuk kreativitas mereka.
Berarti ini karya dari teman-teman difabel? Iya, disabilitas. Ini murni dari mereka. Oh, oke. Kita yang membina. Nah, untuk produknya biasa berbentuk apa nih? Produk kita ada tas seperti ini, cuman yang terkurasi itu jasnya seperti itu. Kalau untuk kita kan ada berbentuk koperasi produsen mitra difabel berdikari. Jadi memang anggota kita itu semua teman-teman disabilitas. Iya, produksi sendiri. Saya juga temani teman ini produksi baru, teman baru juga. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan penjualan dari setiap UMKM dan mengenalkan kunjungan destinasi sekitar Danau Toba. Diketahui kondisi UMKM di sekitar wilayah Kaldera Toba, Kabupaten Toba, mengalami peningkatan yang drastis sejak 3 tahun terakhir ini. Selain meninjau sejumlah stand, pengunjung juga bisa menikmati permainan Flying Fox. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Selain melihat UMKM di Kaldera Toba, Menteri Pariwisata juga menikmati Desa Wisata Sibandang yang merupakan satu dari 16 geosite Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Menparekraf menyebut Desa Sibandang digadang-gadang sebagai salah satu penghasil oksigen di kawasan Danau Toba. Hamparan perairan Danau Toba dan alamnya yang asri menjadi salah satu daya tarik Pulau Sibandang. Tak heran jika pulau ini menjadi satu-satunya desa di Sumatera Utara yang masuk 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Kamis lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi desa wisata Pulau Sibandang ini. Dalam kunjungannya, Sandiaga menyebut desa Sibandang digadang sebagai salah satu penghasil terbesar oksigen di kawasan Danau Toba. Ada dua, menurut saya green tourism dan fallen tourism. Jadi menurut saya ini yang kearifan yang sangat dimiliki oleh Pulau Sibandang, dan kalau bicara mengenai hasil oksigen, pabrik terbesar. Jadi yang mencintai Danau Toba harus datang ke Pulau Sibandang. Yang kedua, fallen tourism tadi menarik bahwa mereka bukan memberikan, justru mereka mendapat dari kegiatannya mengajar, memberikan ilmu dan lain sebagainya. Jadi ini dua yang sangat menonjol selain dari potensi kita lihat baik dari ulos maupun juga dari kulinernya maupun juga dari solo. Desa Wisata Sibandang merupakan salah satu dari 16 geosite Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Desa wisata ini terbentuk dari kolaborasi 3 desa sekaligus, yaitu Desa Sibandang, Desa Papande, Desa Sampuran. Dalam kesempatan ini, Sandiaga juga turut melihat proses pembuatan tenun yang menggunakan pewarna alami. Ia berharap Pulau Sibandang mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai world class tourism destination yang berdaya saing global, berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.